Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang ini ya, lanjutan statistika tentang uji T, uji Z, dan juga uji F. Gitu. Nah, hari ini kita akan kita akan mendiskusikan tentang bagaimana jika kita itu punya perlakuan yang terdiri dari beberapa faktor, gitu ya. Kan kemarin tugas-tugasnya sudah dikerjakan semua kan ya. Nanti tugas-tugasnya itu pembahasannya akan saya kasih video offline, jadi biar kalian nggak habis kuota. Oke ya. Jadi hari ini saya akan menjabarkan secara online tentang analisis of variance atau ANOVA. Oke. Nah ini, jadi beberapa minggu yang lalu kita tuh sudah membahas metode untuk membandingkan dua kondisi. Jadi misalnya nih kita pengen ini ya, masih ingat kan ya tentang percobaan ikatan tegangan semen Portland. Nah itu kan cuma ada dua formulasi mortar yang berbeda. Nah gimana kalau misalnya formulasinya ini terdiri dari beberapa formula, 2, 3, atau 4, seperti itu ya. Misalnya ada 4 formula, otomatis kita akan membutuhkan suatu pengujian statistik yang lebih advance seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan jelaskan tentang klasifikasi rancangan. Jadi rancangan itu ada beberapa ya. Jadi ada yang rancangan lingkungan, rancangan perlakuan, dan rancangan pengukuran. Kalau rancangan lingkungan itu berkaitan dengan bagaimana perlakuan tersebut ditempatkan pada unit-unit percobaan. Jadi misalnya ada rancangan acak lengkap, kelompok, bujur sangkar Latin, dan sebagainya. Kalau rancangan perlakuan itu berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut dibentuk. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita itu memberikan treatment-nya. Treatment-nya itu ada faktornya atau enggak. Oke, kemudian rancangan pengukuran bagaimana respon percobaan diukur dari unit-unit percobaan yang diteliti. Oke, mungkin kalian agak kurang paham ya dengan rancangan-rancangan ini, tapi kita coba buat latihan soal aja biar kalian memahami apa sih rancangan acak lengkap, kelompok, bujur sangkar Latin, seperti itu. Oke, jadi ini cuma sebagai awalan aja ya. Oke, nah kemudian ini, jadi dalam melakukan perancangan eksperimen itu terdiri dari beberapa macam rancangan. Yang pertama itu adalah rancangan secara keseluruhan, rancangan secara lengkap, completely randomized. Nah biasanya kita menggunakan yang namanya one way ANOVA. ANOVA itu singkatannya adalah Analysis of Variance. Jadi yang dipakai itu adalah analisa variansnya. Kemudian ada juga yang namanya randomized complete block ANOVA. Jadi di dalamnya itu ada rancangan tetap seperti itu ya. Jadi ada rancangan blok kemudian secara menyeluruh. Kemudian ada yang namanya faktorial. Nah, faktorial ini berarti di dalamnya itu treatmentnya itu terdiri difaktorkan lagi. Sehingga kita membandingkan dua faktor itu dengan menggunakan two-way ANOVA. Oke. Nah ini ya, hari ini kita akan belajar atau akan fokus ke rancangan acak lengkap. Oke, rancangan acak lengkap itu ada beberapa asumsi yang kita gunakan. Misalnya adalah asumsinya bahwasannya subjeknya itu sifatnya adalah homogen ya. Homogen itu berarti sama semua. Kemudian bisa satu faktor atau lebih ya. Kemudian perlakuannya itu bisa 2 atau lebih. Nah, biasanya kalau rancangan acak lengkap ini selalu menggunakan yang namanya one way ANOVA. Oke. Jadi rancangan acak lengkap ini biasanya digunakan apabila satuan percobaannya itu homogen. Jadi kalau homogen itu maksudnya adalah setiap satuan-satuannya itu memiliki keragaman yang kecil. Misalnya percobaan di dalam laboratorium, itu ya. Misalnya percobaan briket. Nah, percobaan briket yang satu dengan yang lainnya, karena kalian bikinnya itu sama-sama, otomatis ya keragamannya akan kecil. Nah, pembagian perlakuannya itu dilakukan secara acak terhadap semua satuan percobaan. Jadi dalam pembuatan, dalam melakukan percobaan ini, kita tetap menggunakan kaidah acak ya. Jadi biar tidak ada tendensi antara satu
satu sampel dengan sampel yang lainnya. Oke, misalnya contoh yang pertama itu adalah ini. Di dalam proses pembuatan sirkuit terpadu, wafer dilapisi dengan material seperti silikon dioksida atau metal. Jadi misalnya ini ya, kita tuh pengen membuat sebuah spesimen, nah spesimennya itu berlapis-lapis ya seperti wafer. Itu. Nah, kemudian wafer ini dilapisi oleh material seperti silikon dioksida dan metal. Kemudian material yang tidak diinginkan dibuang dengan menggunakan etsa. Jadi di sini ada eksanya ya. Oke, jadi ya ini tarik menarik ini ya, sehingga ada eksanya, dilakukan proses eksa sehingga permukaan materialnya ini sedikit demi sedikit hilang, yang tidak diinginkan. Nah, kemudian jadi dari gambar ini kita lihat bahwasannya ada yang namanya ini ya RF generator. RF generator ini menyuplai energi ke anoda untuk mendukung proses penghilangan laju eksa. Nah, kemudian di sini juga ada proses ini juga didukung oleh gas control panel, jadi ada gas yang digunakan untuk menyuplai proses laju eksa sendiri. Oke. Nah, dari rancangan tadi itu, ini ya bisa dijelaskan bahwasannya ada seorang engineer itu yang tertarik untuk menginvestigasi hubungan antara pengaturan power RF itu tadi ya, radio frekuensi dengan laju eksa. Jadi tujuan dari percobaan yang dilakukan si engineer ini adalah dia pengen memodelkan hubungan antar laju eksa dan power radio frekuensi. Jadi gimana sih semakin besar powernya kira-kira laju eksanya seperti apa, gitu ya. Kemudian dia pengen tahu kira-kira nantinya kalau dia mau melakukan proses penghilangan material yang tidak diinginkan tuh dia harus nyeting berapa sih power RF-nya itu, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia tuh memutuskan bahwasannya dia pengen menggunakan gas C2F6, gapnya batas antara anoda dan materialnya tuh 0,8, dan dia pengen menguji 4 level dari powernya ya. Ada 160, 180, 200, dan 220. Seperti itu. Nah, kemudian dia memutuskan untuk menguji 5 spesimen, 5 wafer itu ya di setiap level dari power RF. Jadi ada berapa pengujian di dalamnya ini? 5 dikalikan 1, 2, 3, 4. Jadi 5 kali 4, 20. Seperti itu. Oke ya, jadi di sini kita punya single faktor eksperimen. Jadi faktornya hanya ada satu ya. Faktornya satu itu apa? Faktornya satu itu adalah power RF ini radio frekuensi dengan 4 level. 4 level itu apa? Jadi di dalam treatment power ada 160, 180, 200, dan 220. Kemudian di setiap ini terjadi 5 kali pengulangan. Gitu. Nah, 20 pengujian ini harus dibuat secara dengan acak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, biar kalian nggak bingung. Jadi ini tuh adalah percobaan single factor eksperimen. Di mana, kenapa kok kita bilangnya single faktor? Karena faktornya itu hanya ada satu, yaitu power. Power atau daya dari radio frekuensi itu ya. Nah, di dalam powernya itu ada 4 level, ada 4 tingkatan. Ada 160, 180, 200, dan 220. Kemudian di setiap level ini terdiri dari 5 pengulangan. Berarti total kita punya 20 pengujian. Nah, karena kita menggunakan sistem atau menggunakan prinsip rancangan acak lengkap, otomatis 20 pengujian ini harus dibuat dengan urutan acak. Maksudnya gimana? Jadi kita nggak boleh 160 sampai 5 kali terus baru 180, itu nggak boleh. Jadi kita secara random urutannya ya, misalnya 160 dulu, kemudian 180, 200, 220, kemudian kembali lagi. Intinya dibuat secara acak. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi tabel ini menunjukkan urutan pengujian ya. Nah, jadi urutannya ini sembarang, terserah si pengujinya mau yang mana. Nggak ada tendensi untuk memilih power yang paling rendah dulu atau power yang paling tinggi dulu. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya tujuan pengujian acak ini adalah untuk mencegah variabel pengganggu yang tidak diketahui.
Jadi bisa aja variabel pengganggu ini bisa mengkontaminasi hasil, gitu ya. Jadi misalnya nih kita menggunakan urutan yang tidak acak ya. Misalnya kita pakai powernya tuh rendah dulu, 160 dulu, kemudian 180 dulu, 200 dulu, 220 dulu gitu ya, misalnya buat urut seperti itu. Nah, dikhawatirkan nanti itu alat ETSA-nya itu menunjukkan efek pemanasan. Kalau kita menggunakan power rendah, efek pemanasannya itu kan akan rendah ya. Kemudian akan meningkat seiring dengan peningkatan power. Jadi kan karena ada efek pemanasan, otomatis efek pemanasan itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Karena kita asumsikan bahwasannya efek pemanasan itu homogen untuk seluruh power itu. Nah, sehingga efek pemanasan itu bisa mengkontaminasi hasil apabila kita menggunakan rancangan yang urut itu, bukan acak. Itu ya. Sehingga bisa menghancurkan validitas dari percobaan. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian acak. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan turn on mikrofon kalian aja ya. Assalamualaikum Bu Rina. Mau Iya, tanya, Mas. itu variabel pengganggu tuh maksudnya gimana Bu? Oke, variabel pengganggu itu adalah variabel yang bisa merusak hasil data kita. Misalnya nih untuk alat ETSA ya, alat ETSA ini semakin tinggi powernya, maka pemanasannya itu semakin tinggi seperti itu. Nah, kita kan berarti kan intinya efek pemanasan ini akan merusak hasil kita. Jadi efek pemanasan ini bisa aja semakin tinggi efek pemanasannya, maka laju pembuangan materialnya semakin besar. Padahal pengennya kita efek pemanasan itu sama semua antar setiap power itu. Dari 160, 180, 200, dan 220. Sehingga efek pemanasan ini bisa merusak hasil data kita. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti Jadi inti, ketika kita melakukan pengujian tuh nggak 160 semua untuk 5 itu gitu ta Bu. Jadi nggak diacak boleh, nggak boleh. harus Harus ada. diajak. Gitu ya. Oh iya, oke. Oke. Nah, bisa juga seperti ini. Semakin lama pemanasan, maka semakin rendah pembacaan laju ETSA. Berarti gimana? Semakin rendah pembacaan laju ETSA, bisa aja kan alat kalian tuh jadinya kurang ini ya, kurang apa? Nggak bisa dibaca gitu loh. Laju ETSA-nya nggak bisa diketahui. Nah, kalau laju ETSA-nya nggak bisa diketahui kan otomatis data kalian nggak akurat. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah dari data yang sudah diacak tadi, ya ini ya saya ulangi lagi ya. Jadi datanya itu kita punya 20 data, kemudian urutannya itu acak ya, random terserah kalian. Nah, dari hasil data ini yang sudah kalian dapatkan ini, kemudian kalian kelompokkan jadi seperti ini. Misalnya power 160, hasil yang didapatkan itu adalah dari observasi pertama, 575, 542, 530, dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi setelah kita mendapatkan data secara acak tadi, data dari percobaan acak tadi, kemudian kita kelompokkan untuk masing-masing ini ya, masing-masing level dari single faktor yaitu power. Oke, nah biasanya kita ini kan cenderungnya menggunakan grafik ya untuk memeriksa data eksperimen. Nah itu sebenarnya idenya oke. Jadi misalnya nih kita pengen ini ya, kita pengen melihat hubungan antara daya power dengan laju ETSA-nya. Kita lihat bahwasannya semakin besar powernya, maka laju ETSA-nya ini semakin tinggi. Oke, nah dari grafik ini aja sebenarnya sudah terlihat bahwasanya laju ETSA meningkat seiring dengan meningkatnya pengaturan power. Tapi apakah ini cukup? Apakah ini bisa valid kesimpulan ini? Nah, itu tentu tidak ya. Jadi kita perlu mendukung kesimpulan ini dengan menggunakan uji statistika ANOVA. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi pada analisa grafik yang tadi, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwasanya pengaturan power itu ternyata mempengaruhi laju ETSA. Pengaturan power lebih tinggi menyebabkan peningkatan laju ETSA. Jadi kalau kita ubah power RF-nya itu kita tinggikan, maka laju ETSA-nya semakin tinggi. Oke,
Nah, pastinya kita dalam melakukan percobaan itu kita pengen lebih objektif ya terhadap analisa data, sehingga kita perlu melakukan uji statistik yang lebih mendalam. Oke. Nah, kalau kita pengen pengen tahu apakah rata-rata laju EXA-nya itu mempengaruhi level power RF ini, dipengaruhi oleh level power RF atau tidak, maka kita menggunakan uji t-test ya, karena sampelnya kan sedikit. Nah, sehingga t-test yang dilakukan itu adalah t-test yang berpasangan. Misalnya ada 160 kita bandingkan dengan 180. 160 kita bandingkan dengan 200 sampai ke 200 ke 220. Ini kan uji t-test yang berpasangan. Nah, tapi kalau kita melakukan uji t-test secara berpasangan ini ternyata bukan solusi yang terbaik. Karena apa? Karena ternyata kita harus melakukan iterasi yang cukup panjang ya, sehingga tidak efisien dan dibutuhkan banyak usaha. Oleh karena itu, kalau kita mau aplikasikan t-test ini, kita katakan sebagai cara yang tidak efisien. Oleh karena itu, kita menggunakan yang namanya analisis varians atau ANOVA ini tadi. Itu. Jadi kalau kita menggunakan ANOVA ini caranya lebih cepat daripada kita membandingkan satu-satu menggunakan t-test. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Karena kita punya level yang banyak, level yang lebih dari 2, maka kita nggak mungkin menggunakan t-test. T-test itu kan uji T yang bisa membandingkan dua ini ya, dua level ya. Tapi karena kita punya 4 level, jadi membutuhkan effort yang lebih besar untuk membandingkan masing-masing level itu sendiri. Oleh karena itu kita gunakan yang namanya ANOVA. Nah ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah belum. Berarti pokoknya tadi yang tes perbandingan tuh kalau misalnya RF yang digunakan tuh misalnya cuma 160 sama 180 gitu sih. Kalau misalnya Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita cuma punya ini ya, cuma punya dua aja, 160 dan 180, oke. Kita bisa menggunakan t-test. Tapi karena kita punya level yang banyak, otomatis kita nggak mau dong uji t-test ini terus. 6 pasang ini kita uji 6 pasang ini kan waste time ya, wasting time ya. Sehingga kita menggunakan yang namanya uji ANOVA. Nah, uji ANOVA itu seperti apa? Kayak, jadi uji ANOVA itu uji di mana kita itu memiliki level dari treatment itu lebih dari 2, gitu ya. Kemudian kita mendapatkan data dari hasil pengamatan. Ada Y11, Y12. Jadi Y11 dan Y12 itu bisa bisa disimbolkan dengan YIC. Jadi YIC itu menunjukkan pengamatan ke J diambil pada level faktor atau perlakuan ke I. Kayak misalnya Y11 itu berarti kita ambil datanya ini pada apa? Pada pengamatan ke 1 dan level ke 1. Seperti itu. Oke, kemudian Y12 itu berarti pengamatan kedua dan levelnya itu adalah level pertama. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, nah, jadi penggunaan uji ANOVA ini digunakan untuk menguji kesamaan dari dua atau lebih rata-rata populasi. Kemudian variabel-variabel yang digunakan itu ini ya, skala nominal variabelnya sifatnya independen, di dalam levelnya itu independen, kemudian dua atau lebih level perlakuan, atau bisa juga satu interval atau rasio skala variabel dependen. Oke, ini nggak perlu terlalu diperhatikan ya. Intinya itu adalah kita pengen menggunakan uji ANOVA ini untuk menguji kesamaan dari dua atau lebih rata-rata populasi. Oke. Nah, yang asumsi yang perlu digunakan itu adalah ada asumsi sampel acak, kemudian asumsinya itu harus terdistribusi secara normal, dan populasinya memiliki variansi yang sama, atau istilahnya itu adalah variansinya ini homogen. Perlu diperhatikan yang ini ya. Oke, nah kemudian untuk menganalisa ANOVA itu, kita memodelkan datanya mengikuti persamaan ini ya. YIC sama dengan mu ditambah tau I ditambah
epsilon IJ, di mana mu ini adalah rata-rata, kemudian tau-nya ini adalah perlakuan atau treatmentnya, perlakuan yang pertama, kedua, atau ketiga, seperti yang tadi ya, pengaturan RF tadi misalnya, pengaturan RF ke 160, 160, 180, atau 200 itu adalah tau I, kemudian epsilon IJ ini adalah error, itu adalah model datanya untuk ANOVA. Oke, jangan bingung ya lihat persamaan seperti ini. Saya akan lebih memudahkan kalian karena untuk perancangan eksperimen ini saya langsung fokus ke softwarenya ya, nggak perhitungan manual lagi seperti itu biar kalian lebih gampang memahami. Oke, nah jadi dalam penggunaan ANOVA itu kita juga akan mendapati apakah model eksperimen kita itu mengikuti model tetap atau acak. Gitu ya. Jadi kalau model tetap itu misalnya adalah model di mana perlakuan-perlakuan yang digunakan dalam percobaan itu berasal dari populasi yang terbatas. Jadi pemilihan perlakuan itu sudah ditentukan langsung oleh peneliti. Misalnya yang tadi RF tadi atau daya tadi, kita sudah langsung memilih dari awal. Aku bakal milih yang ini power 160, 180, 200 dan 220. Jadi sudah langsung dipilih dari awal. Berarti itu adalah model tetap. Dan model tersebut akan tetap sampai akhir pengujian. Tuh. Itu adalah untuk contoh model tetap. Nah, kalau model acak itu model di mana perlakuan-perlakuan yang dicobakan merupakan sampel acak dari populasi perlakuan. Gitu ya. Misalnya seperti ini. Sekarang lagi musim virus corona. Saya pengen mensurvei bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Nah, otomatis kan rumah sakit di Indonesia ini cukup banyak ya. Otomatis saya harus mengambil acak kan, entah rumah sakit di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu karena modelnya ini acak, maka dinamakan sebagai ini tadi model acak gitu ya. Karena kita ngambilnya acak, maka model tersebut dikatakan sebagai model acak. Oke. Sampai sini paham nggak kira-kira? Coba yang lain. Selain Frida, paham nggak? Kalau yang Sama? tetap itu gimana? Jadi kalau yang model tetap itu kita sudah menentukan levelnya dari awal. Misalnya tadi kan kita kan pengen lihat apa sih pengaruh daya terhadap laju ETSA, terhadap laju pembuangan. Jadi di awal kita sudah menentukan aku bakal meneliti power yang 160, 180, 200 dan 220. Itu berarti model tetap. Gitu. Jadi dari awal kita sudah menentukan terlebih dahulu levelnya itu apa. Misalnya untuk pengujian yang lain, misalnya untuk pengujian ini ya, pengujian briket kayak gitu ya. Misalnya saya pengen membandingkan komposisi perekat dan komposisi utamanya misalnya dari sampah daun itu 75% banding 25%. Kemudian ada juga 50% banding 50%. Nah, perbandingan tersebut itu kan sudah kita tentukan dari awal. Sudah tetap dari awal sehingga itu dinamakan model tetap gitu ya. Oke, seperti itu ada yang bingung? Kayak misalnya kita kayak kalau ada yang bingung, kita lihat yang tadi ini tadi ya. Ini. Ini. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini kan penentuan power ini 160, 180, 200 dan 220 ini kan pastinya bukan acak kan ya. Pastinya si peneliti itu punya dasar kenapa kok dia tuh memilih power yang ini kayak gitu loh. Jadi misalnya nih kita sebagai seorang peneliti kita menentukan power ini pasti berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya. Oh, dari penelitian sebelumnya itu ternyata power di atas 150 itu bisa menghasilkan laju ETSA yang maksimal. Maka dari itu dia mulai memilih 160 sampai 220. Nah, bedanya dengan yang acak tadi, kita kita punya sampel banyak, tapi kita acak memilih, nggak cenderung ke DKI Jakarta aja atau ke Jawa Barat aja, kayak gitu ya. Karena kalau kita cenderung ke sana, maka pelayanan servisnya itu misalnya menunjukkan nilai yang signifikan, karena virus corona itu banyak di daerah sana, misalnya seperti itu. Itu. Jadi untuk yang model tetap itu model di mana
levelnya ini sudah kita tentukan di awal. Kita sudah tetapkan di awal nilainya ini berapa. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat lagi di contoh soal yang lainnya, mungkin insya kalian akan paham. Oke, nah di ini kita akan belajar tentang model tetap. Oke, jadi kalau model tetap, kita punya banyak perlakuan ya. Perlakuannya sudah ditentukan di awal. Misalnya kita tertarik untuk menguji kesamaan dari rata-rata perlakuan A. Maka hipotesis yang cocok itu adalah ini ya. Jadi misalnya kita punya 3 perlakuan, otomatis rata-ratanya adalah rata-rata dari ketiga perlakuan. Rata-rata dari perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Nah, otomatis hipotesis nol ini atau ini ya, hipotesis awalnya, maka semua rata-rata populasi itu sama, gitu ya. Jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kalau kita gambarkan di grafiknya, maka dia memiliki titik pusat yang sama. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, karena semua rata-rata ini sama, maka kesimpulan yang lainnya itu adalah bahwasannya pengaruh perlakuannya itu juga sama. Karena rata-rata yang sama, otomatis kita anggap bahwasannya perlakuan atau treatment yang kita berikan itu sama, nggak memberikan efek yang berbeda. Seperti itu. Itu untuk H0-nya. Kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya, ini ya, mu I tidak sama dengan mu J. Atau mu1 tidak sama dengan mu2. mu1 tidak sama dengan mu3, gitu ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, mu I tidak sama dengan mu J untuk paling sedikit satu pasang I, J. Jadi bisa dikatakan paling sedikit ada satu rata-rata populasi yang berbeda. Karena rata-rata populasinya berbeda, otomatis pada saat kita memberikan perlakuan itu memberikan efek pada percobaan. Sehingga bisa kita katakan ada pengaruh perlakuan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, maka grafiknya akan seperti ini. Misalnya nih ya, case-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2. Maka mu1 dan mu2-nya ini memiliki titik pusat yang sama. Tapi ternyata mu1 sama dengan mu2 ini tidak sama dengan mu3. Sehingga mu3 ini nyelempang jauh rata-ratanya. Nah, ini. Ini adalah untuk yang hipotesis H1. Oke. Jadi, Mas ingat kan kalian kalau yang di uji T, Z, dan F itu, kita kalau menggunakan H0-nya, H0 yang pertama itu adalah mu1 sama dengan mu2, kemudian H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, tapi karena kita itu memiliki level yang cukup banyak, maka mu1 dan mu2-nya itu tidak hanya terbatas untuk 2 level aja, tapi akan lebih banyak nilainya ya. Misalnya kita punya yang tadi untuk laju RF tadi ya, daya RF tadi. Karena kita punya 4 level, 160, 180, 200, dan 220, maka kita menuliskan hipotesisnya menjadi mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4. Jadi di H0 itu kita mengasumsikan bahwasannya semua rata-rata populasi itu sama. Gitu ya. Karena rata-rata populasi sama, maka dia nggak memiliki efek kan ya. Percobaan itu tidak memberikan efek yang signifikan, berarti tidak ada pengaruh perlakuan. Jadi kita memberikan treatment apapun, rata-ratanya tetap sama, tidak ada efeknya kayak gitu. Karena rata-ratanya itu memiliki nilai yang sama. Oke, itu untuk hipotesis idealnya. Nah, kemudian untuk H1-nya, maka mu I tidak sama dengan mu J untuk paling sedikit satu pasang. Jadi, H1-nya ini menunjukkan paling sedikit ada satu rata-rata populasi yang berbeda. Jadi, misalnya kalau H1-nya itu H0-nya ditolak, maka kita melihat bahwasannya H1 ini kan diterima. Berarti ada paling sedikit satu pasang mu I dan mu J yang nilainya berbeda. Itu. Entah nggak tahu yang mana mu1-nya, mu1 ke mu2 atau mu1 ke mu3 kita nggak tahu. Jadi kita perlu melihat lewat dari ANOVA ini tadi ya, melihat melalui ANOVA itu tadi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ya, kalau analisis model tetap, karena kita sudah
menetapkan faktornya itu dari awal, menetapkan levelnya itu dari awal, maka kita menggunakan rata-ratanya ya. Hipotesisnya ini kita menggunakan hipotesis rata-rata. Oke, nah kemudian kalau untuk model acak, karena kita mengambil sampelnya ini secara acak, nggak ada tendensi ke suatu tempat tertentu, maka hipotesisnya itu kita menggunakan hipotesis varian, gitu ya. Jadi H0 varians dari perlakuan sama dengan 0, kemudian untuk H1-nya varians perlakuan lebih besar daripada 0. Jadi misalnya nih, keragaman perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Jadi perlakuannya itu seragam, gitu ya. Kemudian hipotesis yang pertama, alternatif atau hipotesis pertama ya, keragaman perlakuan ini berpengaruh positif terhadap respon yang diamati. Jadi ternyata keragaman dari perlakuan ini berpengaruh terhadap responnya. Jadi responnya ini nilainya berbeda-beda, gitu ya. Itu maksud dari H0 dan H1 untuk model acak. Oke, jadi saya ulangi lagi, kalau untuk model acak ini, karena kita ngambil sampelnya itu dari beberapa sisi, maka kita mengamati variansnya ya, bukan mengamati rata-ratanya. Gitu. Jadi kan sesuatu yang acak itu sesuatu yang memiliki variabilitas yang tinggi ya. Jadi kita lebih concern ke variabilitasnya daripada ke ini ya, daripada ke rata-ratanya. Tapi kalau yang model acak karena kita levelnya sudah menentukan dari awal, kita sudah tentukan dari awal, maka hipotesisnya itu hipotesis rata-rata, bukan hipotesis variabilitas atau varian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Oke, jadi kalau untuk ANOVA ini ya, one factor ANOVA atau ANOVA single faktor yang kita miliki hanya satu, maka H0-nya ini adalah mu1, mu2, mu3, sampai mu tertentu, sampai mu berapa, sesuai dengan pengujian kalian. Jadi kalau misalnya mu-nya sampai 3, ya berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian untuk H1, tidak semua mu-i itu sama. Gitu ya. Jadi atau paling sedikit ada satu pasang mu-i yang tidak sama dengan mu-j. Oke, kalau misalnya kita menerima hipotesis 0, maka kita katakan bahwasannya tidak ada efek perlakuan. Berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Oke ya. Jadi kalau misalnya hipotesis H0-nya diterima, berarti kita lihat bahwasannya rata-rata level 1 itu sama dengan level 2 sama dengan level 3. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya hipotesis 0-nya ditolak, maka berarti seperti apa? Maka kita akan menerima yang namanya H1. Berarti kalau kita menerima H1, berarti ada beberapa pasang yang menunjukkan nilai yang berbeda. Ini ya. Misalnya nih, ada satu pasang aja, mu2 tidak sama dengan mu3. Ini ya. Ya ini berarti kita ambil kesimpulan ini berdasarkan dari penolakan H0. Gitu ya. Atau bisa juga semua pasang itu berbeda. Jadi mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita menerima H0, berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi kurvanya itu akan seperti ini. Berada di satu titik pusat yang sama. Tapi kalau kita menolak H0, berarti ada paling sedikit satu pasang yang memiliki nilai yang berbeda. Gitu ya. Kita nggak tahu entah yang level ke berapa, level 1, level 2, atau level 2 dan level 3. Itu ya, kita tahunya dari hasil pengujian statistik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk penarikan pengujian ini? Oke, jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak paham, silakan tanya langsung ya. Jadi biar saya nggak ngecek ini nggak nutup PowerPoint-nya ini buat ngecek chat kalian. Coba kalian langsung ngomong aja.
Oke, kemudian kalau ada yang kesulitan dengan kuota, nggak apa-apa live dari ini aja, live dari grup ini ya. Nanti kalian tetap bisa ngakses. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum Bu, insya Allah belum. Belum. Ya. Oke, sebentar saya mau ngecek anak-anak yang sudah hadir di ini ya, forum ini. Oke, jadi tadi itu kita sudah punya hipotesis rata-rata ya. Kita membandingkan rata-ratanya. Nah, selain kita memiliki hipotesis rata-rata, kita juga bisa membandingkan perlakuannya. Perlakuan seperti apa? Ini ya. Jadi H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2. Sorry, bukan sama dengan H0 titik 2 tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan bla 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 tau A. Jadi maksudnya itu adalah tau di sini itu adalah kita membandingkan perlakuannya gitu. Jadi hipotesis yang kita miliki itu ada dua ya. Kita bisa menggunakan hipotesis rata-rata atau kita juga bisa menggunakan hipotesis perlakuannya gitu. Kemudian satunya tau I itu tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1 I gitu. Jadi misalnya kita punya 4 level ya, berarti hipotesis H0-nya ini tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan 0. Kenapa kok kita sama dengankan 0 di H0 ini? Karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwasannya treatmentnya itu tidak memiliki efek hingga nilainya 0 gitu. Nah, kemudian untuk H1-nya tau 1, 2, 3, 4 itu tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1I gitu ya. Oke, jadi intinya kita tuliskan seperti ini. Boleh tau 1, tau 2, tau 3, tau 4 tidak sama dengan 0, atau bisa juga kalian tuliskan tau I tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1I. Gitu. Oke, jadi ada dua hipotesis yang kita miliki, ada hipotesis rata-rata, kalau kita pengen menguji rata-ratanya, maka mu-nya itu mu1, kalau kita pengen menguji treatmentnya, maka simbolnya diganti menjadi tau 1. Oke, nah untuk analisis statistikanya, untuk menggunakan ANOVA itu ya, ANOVA satu faktor dan modelnya itu model tetap, maka kita akan melihat bahwasannya sumber variasinya itu ada dua sumber ya. Yang pertama itu adalah between treatment, berarti masing-masing level itu memberikan sumber variasi. Kemudian ada yang variasi yang disebabkan oleh error. Gitu ya. Kemudian di kolom ANOVA itu juga ada yang namanya sum of square. Sum of square itu berarti penjumlahan kuadrat ya. Kemudian ada degree of freedom, kemudian ada mean square, dan ada F0. Oke, kita belajar pelan-pelan ya. Sum of square itu berarti kita gunakan rumus ini, kemudian degree of freedom-nya bagaimana? Degree of freedom-nya itu adalah A dikurangi 1. A itu adalah levelnya. Misalnya untuk yang tadi kita punya dayanya itu ada 4 daya ya, berarti 4 dikurangi 1. Seperti itu. Kemudian MS treatment-nya itu dihitung di sini ya. Nanti saya tunjukkan rumusnya. Rumusnya ternyata belum ada di sini. Kemudian F hitungnya kita hitung, kita dapatkan dengan menggunakan membagi MS treatment dibagi dengan MS error. Oke. Kemudian untuk sumber variasi selanjutnya ada sumber variasi dari error. Nah, sumber variasi dari error itu ini ya rumusnya. Kita nggak terlalu mendalam ke sini. Cuma untuk degree of freedom-nya kalian harus tahu bahwasannya untuk menghitung degree of freedom dari error ini adalah jumlah sampel keseluruhan dikurangi dengan levelnya. Jadi tadi jumlah sampelnya itu ada 20, berarti 20 dikurangi A. A-nya tadi ada 4, berarti 20 min 4. Gitu ya. Oke,
Nah, ANOVA ini setelah kita lakukan perhitungan ini ya, kita bisa menyimpulkan kita akan menolak H0 apabila F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel. Oke ya. F0-nya dihitung dengan membagi MS treatment dibagi MS error, itu nilainya lebih besar daripada F alpha, alfanya berapa, apakah 0,05 atau 0,01, A-1, N-A. Itu ya. Ini. Ini adalah cara untuk menolak H0. Oke. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba memasukkan data ini ke Minitab. Kalian sudah ini ya, sudah install kan ya Minitabnya ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian buka Minitabnya. Oke ya, nah kemudian coba kalian masukkan ya nilai-nilainya itu caranya seperti ini. Dari data yang sudah ada, oke, bentar. Ini ya, coba kalian masukkan, misalnya powernya ya, 160. Permisi Bu Nina, kok nggak Ya. muncul Bu ya tampilannya? Oh, oke. Sorry. Kok aneh ya? Bentar. Oke. Oke, kalau kayak gini kelihatan nggak? Untuk datanya gimana? Datanya ini saya share aja ya lewat WhatsApp ya. Nanti kalian coba lihat. Kalau gini kelihatan nggak?
Minitab saya. Kelihatan, Halo. Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini datanya saya send ke WhatsApp kalian ya. Jadi misalnya ini ada faktor, kemudian faktor, observasi, dan treatment. Dan hasil respon. Oke ya, faktornya kita punya berapa faktor itu? Ada 4 kan ya. Berarti 1. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Karena observasinya ada 5, kita masukkan 5 gini ya. Kemudian responnya kita tuliskan 575, 542, 530, 539, 570. Oke, kemudian faktor selanjutnya. Jadi kita simbolkan ya, untuk level pertama 160 itu disimbolkan jadi 1 faktor pertama. Kemudian faktor level pertama, kemudian level selanjutnya 180 kita simbolkan 2. Kemudian 1. Oke. Nah ini ya, coba kalian masukkan ini saya nyoba dulu. Oke, ini kalian coba masukkan juga atau gimana? Coba juga kan ya. Jadi setelah Input itu juga, Bu. oh input juga, oke. Sip. Oke ya, kalau sudah selesai, nah itu data-data yang sudah kalian masukkan itu coba kalian cek lagi ada yang salah atau enggak. Kemudian kalau sudah betul, kalian klik start ya. Start, kemudian ANOVA, kemudian ada yang namanya one way. Gitu. Oke, kemudian respon, yang respon ini kalian klik 2 kali respon, gitu ya. Kemudian yang faktor ini kalian klik 2 kali faktor. 2 kali ya, kalau sekali enggak. Oke,
Selanjutnya confidence level. Confidence level itu kalian masukkan alfanya. Jadi kalau alfanya 0,05 ya berarti ini ya 95%. Itu. Oke, setelah itu tinggal di oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hasil datanya. Oke. Nah, dari tabel ANOVA ini, kalian lihat di sini sumber variasi yang pertama itu adalah faktor. Faktornya itu tadi ya, level pada faktornya, kemudian DF-nya ini 3, dan seterusnya. Kemudian ini adalah hasil sumber variasi dari error. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengambil kesimpulannya? Ada dua cara kan ya, masih ingat nggak kalian? Jadi yang pertama itu adalah kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi kita bandingkan 66,8 ini dengan F tabelnya. Kemudian atau kita juga bisa membandingkan p-value dengan alfanya. Oke, sekarang kita lihat p-value-nya ini adalah 0,00. 0,00 itu kita bandingkan 0,05. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang alfa. Atau p-value-nya kurang dari alfa. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka H0-nya itu ditolak. Jadi, simple ya, cuma seperti itu aja. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, setelah kita menginput data itu, kita klik start, kemudian ANOVA, kemudian one way. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalian masukkan respon, klik 2 kali respon, faktor, klik 2 kali faktor ya. Kemudian confidence levelnya kita masukkan alfanya itu berapa. 100 min alfa itu. Oke. Nah, setelah itu kita dapatkan tabel ANOVA. Kalau kita pengen cepat, kita bisa aja lihat p-value-nya. Jadi kalau kita melihat p-value dan alfanya, kita bisa cepat menarik kesimpulan. Oke, seperti itu. Oke ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Masih bingung soalnya tadi ada gangguan koneksi jadi pas mulai langsung kecepatan, Bu. Oh, iya, yeah, yeah. Yaudah. Oke. Oke, kamu yang bingung yang mana, Chan? Tadi yang awal dipencet mana dulu, Bu? Start. Start. Kemudian ANOVA ya. Kemudian ada one way. Nah, ini ya. Respon. Klik respon, faktor, klik faktor. Sudah itu. Oke. Ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung, ini aja ya. Kita diskusi lewat WhatsApp ya. Oke, kemudian kita kembali ke ini. Sorry. Nah, ini. Oke, nah kalau kalian lihat tadi tabel dari Minitab kalian kan bentuknya sama seperti ini ya. Sama persis dengan taunya dari mana kita lihat aja, kita bandingkan nilai-nilainya ini ya. Nah, kemudian kalau yang di PowerPoint saya ini, dia membandingkan F0 dan F hitungnya. Jadi F0-nya 66,8, F0 dibandingkan dengan F tabel, sorry. Kemudian F tabelnya itu adalah 3,24. Karena F0-nya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya itu adalah kita menerima pernyataan yang H1. Bisa kita katakan bahwasannya rata-rata perlakuannya itu berbeda, yaitu pengaturan power RF secara signifikan mempengaruhi laju ETSA rata-rata. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kalian coba latihan soal ini ya. Jadi ini ada ini. You want to see 3 different golf clubs, ya different distances. Jadi di sini tuh kamu pengen melihat ya apakah tiap-tiap klub ini menghasilkan perbedaan yang signifikan di ini ya di jarak dari bolanya itu. Nah kemudian kamu secara acak memilih 5 pengukuran. Jadi intinya itu adalah kamu melakukan 5 eksperimen untuk masing-masing klub ini ya. Kira-kira pada level 0,05 apakah terdapat perbedaan di rata-rata jaraknya. Oke. Jadi ini kalian coba kerjakan setengah jam ya. Kemudian nanti saya berikan kuncinya dan saya berikan juga mini tesnya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung pindah ke WA grup aja ya. Biar lebih hemat kaliannya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Belum, insya Allah, Bu. Oke, Untuk ya sudah kalau gitu. Mau tanya sebentar. Itu Iya, yang ya. at the 0,5 significance level itu nanti dimasukkan di mana, Bu? 0,5. Itu tadi, yang di Minitab tadi, Tadi yang confidence level, level. ya yang di confidence interval. Jadi kalau dimasukkan yang di confidence, 0,95 berarti, Bu. kok 0,95? 95. Oh, Di sana tulisannya 95. 95, ya. 100 dikurangi 5%. Oh, iya, iya, iya. Ya, gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi dulu ya Google Meet-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.